Pernah kebayang nggak sih kenapa banyak banget agen asuransi yang gagal di era digital hari ini? Dan hari ini gue pengen share gimana caranya untuk lu bisa membangun bisnis asuransi dengan baik di era yang serba cepat, serba digital, dan serba teknologi seperti ini. Jadi gue William dan hari ini gue akan share 3 hal yang akan membantu lu ketika membangun bisnis asuransi di era digital. Jadi pastikan lu nonton sampai akhir karena yang ketiga itu akan mengubah bisnis lu luar biasa. Yang paling pertama itu adalah digital tools. Nah, ini adalah hal yang seharusnya bisa dilakukan dari dua sisi. Yang paling pertama dari sisi perusahaan dan yang kedua dari sisi kita sebagai agent atau agency kita. Nah, kalau dari sisi perusahaan kita mesti ngelihat apakah perusahaan menyediakan tools yang bisa end-to-end dari ujung ke ujung untuk membantu kita jualan asuransi tanpa harus tatap muka dan punya sistem yang mudah untuk dilakukan. Jangan sampai kita misalnya contoh ya, kita nggak sejago itu menggunakan teknologi atau tanda kutip kita gaptek lah ya, gagap teknologi, terus dikasih aplikasi yang sangat rumit, mesti buka ini, buka itu, atau mesti untuk jualan buka 3 aplikasi sekaligus, itu akan sangat-sangat rumit. Tapi pastikan sebuah aplikasi, satu aplikasi aja yang bisa membantu seluruh proses penjualan dari ujung ke ujung tanpa harus tatap muka. Itu dari sisi perusahaan. Jadi gimana caranya perusahaan membantu kita bisa jualan lewat social media atau dari sisi digital. Kita di Jakarta, mungkin nasabah kita di Medan, kita nggak perlu jauh-jauh terbang ke Medan untuk minta tanda tangan approval dari mereka, tapi mereka bisa langsung approve dari Medan tanpa harus ada kita di sana. Yang kedua, sistem di agensi kita. Nah, sistem di agensi kita, apakah secara digital bisa membantu kita? Contoh, banyak banget agensi yang gede-gede gitu ya. Agensi yang gede biasanya punya banyak agent dari seluruh kota. Nah, pertanyaannya, ketika kita training, ketika kita belajar, ketika kita connect sama leader kita, apakah semuanya bisa dilakukan secara digital? Apakah semua tools, semua resources-nya tersedia dengan baik di dunia digital? Supaya apa? Supaya menghindari yang namanya kita bingung jualannya itu gimana. Misalkan brosur produknya seperti apa, penjelasan produknya seperti apa, bedah produknya seperti apa. Files tersebut bisa nggak kita akses dengan mudah tanpa kita harus repot-repot tanya atau apa. Kita bisa akses seluruh resources dari kita punya agency atau bahkan perusahaan kita, apakah dengan mudah atau kita harus setengah mati untuk tanya sini, tanya sana. Itu akan ngebantu teman-teman, karena udah pasti teman-teman kalah sama yang secara resources tersedia dengan baik. Nah, yang kedua akan membantu teman-teman dari sisi apa? Nah, yang kedua ini adalah digital presence. Nah, digital presence ini ngomongin soal teman-teman terlihat nggak secara social media. Nah, ini ngomongin social media. Kalau yang pertama ngomongin toolsnya, yang kedua ini ngomongin soal social medianya. Nah, secara social media, teman-teman dilihat orang nggak? Teman-teman top of mind dari customer teman-teman nggak? Karena di zaman dahulu, kalau teman-teman agent baru ya, jangan teman-teman compare dengan agent yang lama. Agent yang lama atau agent yang sudah 10, 20 tahun, 30 tahun, sudah punya customer base besar banget. Di era hari ini, apakah mereka butuh-butuh banget social media? Belum tentu. Tapi teman-teman kalau misalnya nggak pakai sosmed, udah pasti kalah sama mereka. Karena mereka punya customer base yang sangat gede dan nggak cuma gede, tapi besar dan kaya. Bisa jadi customer base kita kecil dan nggak sebanyak duit itu untuk beli produk asuransi yang lebih premium. Nah, social media apakah menjamin teman-teman punya nasabah besar? Belum tentu. Tapi teman-teman dikenal dan diingat di mata calon prospek teman-teman. At least teman-teman kita, keluarga kita ingat kalau kita tuh agen asuransi. Nah, itu akan ngebantu mereka untuk beli asuransi dari kita. Nah, digital presence kita itu seperti apa? Karena itu akan menciptakan persepsi dan impresi terhadap kita. Misalnya, kalau kita punya konten cuma ngomongin orang, cuma ngeluh, cuma jelek-jelekin apalah, tentu persepsi orang terhadap kita akan buruk. Apakah mereka akan mau beli asuransi dari kita? Nggak akan. Kuncinya dari social media, dari digital presence yang kuat, yaitu adalah satu, kuncinya adalah apakah teman-teman dikenal atau enggak. Orang kenal kita enggak? Ya, orang suka kita enggak? Yang ketiga, ini hasil nih biasanya. Apakah orang percaya dengan kita? Atau yang keempat, mereka hargai kita nggak sebagai agen asuransi. Kunci di sini, kalau teman-teman punya personal branding yang baik, seharusnya teman-teman sudah ngalamin 4 hal ini. Teman-teman dikenal, disenengin,
dipercaya dan dihargai sebagai seorang agen asuransi. Ketika kebanyakan agen asuransi biasanya tidak dikenal, tidak disukai, tidak dipercaya, dan tidak dihargai, teman-teman membangun sebuah persona di mana teman-teman dikenal, disukai, dipercaya, dan dihargai. Caranya gimana? Yang pasti teman-teman harus punya konten yang, nah dari sini ya, satu, otoritatif. Apa artinya otoritatif? Artinya konten teman-teman bermanfaat dan mereka bisa melihat teman-teman sebagai orang yang ahli dalam membangun bisnis asuransi. Ahli dalam produk asuransi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah teman-teman relatable dengan mereka? Apakah teman-teman ngerti nggak perasaannya mereka? Susah nggak jadi mereka? Nyambung nggak dengan mereka kontennya teman-teman? Itu penting. Ya. Kemudian, teman-teman bisa disukai nggak? Jadi kontennya itu adalah konten-konten yang lebih emotionally triggering. Nah, konten-konten yang emotionally triggering itu biasanya bikin orang mau share konten kita. Orang jadi suka karena mereka ngerasa kayak ini orang bikin konten kok nyentuh hati saya ya. Nah, itu penting ketika kita bikin konten. Edukasi kah? Entertainment kah? Atau kita konten yang inspiratif kah? Tergantung teman-teman kontennya seperti apa. Oke? Nah, yang ketiga, ini yang tadi saya bilang. Namanya adalah customer experience. Nah, ini yang menjadi kunci banget di era digital hari ini di mana semua serba AI, di semua serba social media, di semua era yang dimana semua serba cepat, semua serba efisien, efektif. Tapi kuncinya dari teman-teman mendapatkan referral dari bisnis asuransi adalah pengalaman customer teman-teman. Pengalaman customer banyak banget agen asuransi ngomongin soal gimana caranya mereka ngalamin dalam proses klaim. Salah nggak? Nggak salah. Jadi kita bisa catat. Yang pertama adalah klaim. Ya. Apakah klaimnya cepat? Kita ngebantuin mereka responsif kah? Ketika kita ditanya, kita bisa jawab dengan baik kah? Itu yang pertama, proses klaim. Nah, yang kedua itu adalah nggak cuma proses klaim. Kalau kita mesti nungguin klaim, lama banget. Ya kan, kapan sakitnya kita nggak tahu. Tapi yang penting kedua adalah proses pembelian. Nah, proses pembelian ini ngomongin apa? Bahasa susahnya atau bahasa marketingnya itu adalah customer journey. Nah, di dalam proses pembeliannya, apakah mereka seneng nggak dengan kita? Contohnya, ketika lihat konten kita, mereka rasa apa? Ketika nanya sama kita, mereka rasa apa? Ketika akhirnya mereka bayar, apakah proses pembayarannya mudah atau enggak? Itu akan balik lagi ke digital tools-nya. Apakah tersedia dengan baik atau enggak? Secara sistem pembayarannya, susah, repot, atau bikin mereka kesel kah? Itu semuanya jadi satu. Ketika polisnya jadi, kita kirim, mereka ngalamin apa lagi? Semuanya itu menciptakan sebuah persepsi dan sebuah pengalaman. Makanya di era yang semuanya frictionless alias tidak ada gesekan, kita perlu menciptakan cara dalam pengalaman kita yang menciptakan sebuah gesekan di mana mereka dan di mana customer kita dan kita itu beririsan. Nah, pengalaman apa yang mereka alamin ketika kita dan mereka beririsan? Itu namanya customer experience. Nah, jadi kalau teman-teman balik lagi, summary, cuma 3 caranya. Yang pasti yang pertama di era digital tools-nya ada nggak? Jangan misalkan teman-teman pengen bangun bisnis asuransi digital, tapi tools digitalnya aja nggak ada. Ya nggak digital itu namanya, gitu ya. Jadi digital tools yang pertama itu dari sisi perusahaan, ya kan? Yang kedua itu dari sisi agency atau agent, ya. Dari diri kita sendiri. Kalau agency nggak menyediakan, ya kita juga bisa menyediakan sendiri kok, ya. Yang kedua adalah digital presence. Kalau teman-teman pengen digital tapi teman-teman aja nggak ada di dunia digital, ya gimana caranya jualan digital? Gimana caranya teman-teman bisa dapetin prospek dari dunia digital? Susah gitu ya. Jadi pastikan digital presence-nya teman-teman baik, alias punya konten yang otoritatif, relatable, emotionally triggering, yang ujungnya akan membuat teman-teman dikenal, disukai, dipercaya, dan dihargai. Dan ketika semuanya digital, ketika semuanya frictionless, yang nomor 3, tetap menciptakan friction di antara kita dengan nasabah kita, yaitu customer experience. Apakah mereka bisa ngalamin kita dengan baik di proses klaim? Apakah proses pembeliannya baik? Sehingga mereka bisa memberikan yang terakhir, referensi. Karena satu-satunya cara untuk seseorang bisa memberikan referensi adalah ketika mereka punya pengalaman yang baik dengan kita. Bukan sekedar produknya baik, tapi kita sebagai agent juga bisa memberikan pengalaman yang baik buat mereka. Nah,
Itu 3 hal yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa meningkatkan bisnis asuransi teman-teman di era digital dengan cara yang sangat gampang. Punya tools digitalnya, presence-nya baik, berikan customer experience yang positif juga. 3 hal itu seharusnya bisa membantu teman-teman dalam membangun bisnis asuransi yang sedang teman-teman usahakan hari ini. Oke? Jadi thank you so much for watching. Pastikan teman-teman subscribe ke channel ini. Pastikan teman-teman share juga ke teman-teman agent asuransi lainnya. Komen di bawah pendapat teman-teman. Dan pastikan kalau teman-teman pengen dapetin konsultasi gratis dari aku, pastiin klik linknya di bawah sini. Karena aku kasih konsultasi gratis buat agent asuransi yang pengen go digital. Oke? Thank you so much. Kita ketemu lagi di video berikutnya.